Terus lanjut sesi ke-18. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Bagian ke-16, Allah berbicara. Kemarin kita sudah bahas Al-Quran itu kalamullah. Sekarang kita bahas sifat berbicara bagi Allah. Wa naqulu innallaha ittaqadha Ibrahim khalila wa kallamallahu Musa taklima imanan wa tasdiqan wa tasliman. Baca 52. Allah berbicara. Dan kami juga katakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya atau khalilnya. Dan Allah betul-betul telah berbicara dengan Musa. Kami mengatakan hal ini dengan betul-betul beriman, percaya, dan pasrah. Nah, lihat. Di sini ditetapkan Allah itu berbicara. Kemarin Khalil sudah ya? Beda Khalil dengan Habib, mana yang lebih mulia? Khalil apa Habib? Khalil. Khalilullah. Ya, bukan Habibullah. Terus kosakata Al-Khalil secara bahasa berarti sahib. Sahib itu apa? Sahabat. Yang terpercaya dan yang terdekat. Makanya cari sahib itu yang baik, soleh. Kalau sahib saja itu butuh yang baik, istri apalagi? Coba. Sahib itu sahib, kan teman ngopi aja kan? Yeah. Kalau istri Sohi, ya, soleh. Belahan jiwa, masya Allah. Luar biasa sekali istilahnya ini. Belahan jiwa. Walaupun dicerewetin, pokoknya belahan jiwa. Ya. Gitu ya? Yes. Sudah telepon istri belum, Pak? Iya. Oh, barusan. Masya Allah, mesra banget. Tiba-tiba wes tua ya, Bu ya. Penjelasan. Iya, Pak Yoyo gitu loh. Penjelasan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih nabinya Ibrahim sebagai khalil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 125. Dan Allah memilih Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kepercayaan, orang pilihan, dan orang terdekat dengannya. Allah telah mengangkat beliau sallallahu alaihi wasallam pada kedudukan yang tidak pernah digapai oleh selainnya kecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tadi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut khalil. Terus dan Nabi Muhammad SAW itu yang paling tinggi daripada nabi-nabi yang lainnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala telah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dapat dilihat pada firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 164. Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Nah, wa kallamallahu Musa taklima. Kalau bicara pada Musa secara langsung berarti kita artikan itu dengan Musa berbicara langsung. Berbicara. Ya, bukan dengan yang lainnya. Dengan Musa dibilang dengan Musa. Kalau disebut kalama terus ditakkid lagi taklima. Itu namanya takkid, penguatan makna dalam bahasa Arab. Untuk menekankan bahwasanya benar-benar Allah berbicara. Ya, berbicara pada Nabi Musa alaihissalam. Ayat ini dikuatkan dengan masdar. Nah, lihat masdar di bawah footnote 109. Masdar ialah istilah dalam ilmu nahwu dan sorof. Masdar adalah kata kerja yang dibendakan. Semacam dalam bahasa Indonesia, kata kerja memukul berubah menjadi pukulan. Nah, pukulan itu kalau dalam bahasa Indonesia jadi masdar namanya. Terus kata pukulan tersebut disebut dengan masdar. Dalam ayat tersebut, masdar berfungsi untuk menguatkan makna dari pekerjaan, yaitu menguatkan makna kata berbicara. Nah, karena dikatakan yang diulang itu kalama diulang lagi dengan taklima dalam bentuk masdar. Berarti yang lagi ditekankan di sini adalah berbicaranya. Ya, jadi berarti benar-benar bicara. Gitu. Terus, sehingga yang dimaksudkan adalah Allah lah yang betul-betul berbicara kepada Musa secara hakiki. Nah, terus dilanjutkan di atas. Untuk memaksudkan ayat ini dikuatkan untuk memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan kalam atau berbicara di sini adalah kalam, berbicara yang hakiki, bukan majas. Nah, di sini bukan majas. Allah nggak berbicara. Ya. Itu cuma perumpamaan saja gitu.
Terus hal ini tidaklah seperti yang dipahami oleh orang-orang sesat, di mana mereka menafikan atau meniadakan sifat kalam atau berbicara dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalam di sini adalah kalam yang hak atau benar dengan huruf dan suara yang sesuai dengan kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada huruf, ada suara. Gak mungkin orang kalam itu keluar kalam, ya suara nggak keluar. Maka penerapannya nanti kalau kita dalam sholat ya, disuruh berbicara, disuruh baca berarti baca, nggak mungkin dalam batin. Minimal mulutnya apa? Umi, komat kamit. Ada yang ini gerak gitu. Ada di situ mulut yang gerak kalau kita. Ada huruf, ada suara. Dia di sini ada suara itu, ada yang gerak ini berarti ada. Kalau di sini disebut kalam Allah berarti dengan huruf dan dengan suara yang layak bagi Allah, tidak sama dengan makhluk. Terus kita mengimani. Kita mengimani hal ini karena beriman dan membenarkan khabar atau dalil yang ada serta pasrah terhadap apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang terdapat dalam dalil yang tegas. Oleh karena itu, kita tidak boleh menafikan atau meniadakan dan mentakwilnya atau merubah maknanya. Nah, lihat, maka tidak boleh diubah. Bilang berbicara ya tetap berbicara. Nah, sekarang tentang beriman kepada malaikat, para nabi, kitab-kitab. Wa nu'minu bil malaikati wan nabiyina wal kutubil munzalah alal mursalin wa nasyhadu annahum kanu alal haqqil mubin. Baca. Kami beriman kepada para malaikat, para nabi, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kami pun bersaksi bahwa mereka di atas kebenaran yang nyata atau jelas. Nah, terus lihat ada kosakata al-mubin, itu artinya apa? Jelas. Terus baca lagi. Kami beriman kepada malaikat yang merupakan makhluk yang mulia yang diciptakan dari cahaya. Allah berfirman mengenai para malaikat dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya mereka tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai Allah dalam setiap perintah dan juga nanti mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Baca lagi. Malaikat memiliki sayap dan sebagaimana yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3 dan 4. Nah, punya sayap uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba, punya sayap 2, 3 atau 4. Terus kami beriman kepada mereka para malaikat secara global. Kami juga beriman kepada mereka berdasarkan khabar atau dalil yang ada secara rinci seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Nah, Malakul Maut itu malaikat pencabut nyawa. Ya, beda dengan penyebutan kita Israel. Israel penamaan ini dari berita Israiliyat. Yang lebih tepat kalau dalam hadis disebut Malakul Maut. Malaikat maut, pencabut nyawa. Itu aja penyebutannya. Terus ada lagi penjaga neraka, penjaga surga, mungkar dan nakir. Apa penjaga neraka siapa? Malik. Penjaga surga Ridwan. Ada riwayatnya. Dan Ibnu Katsir juga menyebutkan ada riwayat tentang hal itu. Terus munkar dan nakir. Lalu Raqib, Atid, Al-Hafazoh, malaikat penjaga dan selainnya. Kalau Raqib, Atid sebagian ulama itu katakan itu nama malaikat, namun yang tepat ada yang katakan itu sifat malaikat dan ini yang lebih tepat, bukan nama malaikat. Terus Al-Hafazoh yang malaikat penjaga. Setiap orang beriman itu punya penjaga dari malaikat masing-masing. Ada, setiap orang beriman punya penjaga untuk lindungi dia, menyelamatkan dia gitu. Terus kami juga beriman kepada para nabi yang telah Allah pilih dari manusia yang ada dan yang telah diberi keistimewaan dengan diberi wahyu dan syariat. Para nabi tersebut adalah laki-laki merdeka, bukan budak,
dan orang terhormat pada kaum mereka. Dia laki-laki. Kalau ada nabi ngakunya perempuan, bohong besar. Terus kami beriman. Kami beriman kepada mereka secara terperinci dari khabar atau dalil yang ada. Dan kami beriman pula secara global kepada mereka walaupun tidak ada khabar atau dalil yang rinci. Nah, kalau ada dalil global katakan ini nabi, imani. Kalau ada dalil rinci lagi itu nabi, maka diimani. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman? Dalam surat An-Nisa ayat 164. Ya, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqasushum 'alaik. Baca artinya. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Kami juga beriman kepada kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Kalau tentang kisah-kisah para nabi tadi bisa dibaca di Kisah Para Nabi karya Imam Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Ada di perpustakaan, ada di atas. Terjemahannya juga ada. Itu bisa dibaca, itu kitab membahas kisah para nabi berdasarkan riwayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kami juga beriman kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi. Terus di antara kitab kita yang kami ketahui dari ayat-ayat Al-Qur'an adalah Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Inna hadza la fis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Terus sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Dan sebentar, ada ralat dulu di halaman 121, wal kutubil munazzalati. Harokatnya saja. Salah harokat sih. Munzalati ganti wal kutubil munazzalah. Terus tadi ada kitabnya apa saja? Taurat, terus apa? Injil, terus Zabur. Kalau Taurat pada nabi siapa? Musa. Injil Isa. Zabur Daud. 3 kitab ini, Taurat, Injil, Zabur, semuanya pada Bani Israel. Ya, Taurat itu pada Nabi Musa. Nabi Musa Bani Israel. Injil pada Nabi Isa. Injil itu pelengkap dari Taurat. Maka dalam Bible itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu yang Injil. Masalah-masalah hukum itu lebih lengkap pada Taurat. Ya, Injil itu cuma masalah manajemen kolbu kalau bahasa kita. Nah, tazkiyatun nufus. Nah, di situ. Itu Injil. Kalau Taurat, ya, itu yang membahas tentang masalah hukum. Maka jin itu yang pernah saya kisahkan kemarin, yang dengar Nabi SAW lagi baca surat, mereka katakan Al-Quran itu unzila mim ba'di Musa. Al-Quran itu diturunkan setelah Nabi Musa. Harusnya kan kalimatnya Al-Quran diturunkan setelah Nabi Isa kan? Kenapa sebut Nabi Musa? Karena kata Ibnu Katsir, Nabi Musa itu dengan kitabnya Taurat itu lebih lengkap daripada Injil dari sisi hukum. Ya, dari sisi hukum. Makanya para jin tadi kenalnya Taurat. Kenapa? Taurat sudah ada hukum-hukum situ banyak. Maka tentang hukum rajam pun ada di Taurat. Namun orang Yahudi nutup-nutupi. Maka ketika dialog dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi suruh buka Taurat kalian itu, jangan tutupi itu. Ternyata ada ayat rajam di situ. Maka tutupi, berarti masalah hukum kan? Masalah hukum. Nah, terus ada Al-Quran, ini pelengkap, lebih lengkap dan menghapus Taurat, Injil, Zabur. Sehingga perlu nggak baca Taurat, Injil lagi? Tidak lagi, nggak usah. Terus ada Suhuf Ibrahim, lembaran yang diberikan pada Nabi Ibrahim dan juga Musa. Terus dan juga Allah Ta'ala berfirman, Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Wa anzala Taurata wal Injil min qablu hudan linnasi wa anzalal Furqan. Terus dan firman Allah pula, wa ataina Dauda zabura. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kami berikan Zabur kepada Daud. Terus kami beriman kepada seluruh kitab tersebut.
Kami beriman secara global terhadap kabar atau berita yang tidak datang secara rinci. Kami beriman kepada setiap Rasul yang Allah utus berada dalam jalan kebenaran yang jelas, jalan yang lurus, dan bukan berada pada jalan yang menyimpang. Mereka telah menyampaikan risalah Allah, wahyu dari Allah, sesuai dengan yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Semua kita imani, para nabi semuanya kita imani, kitab-kitab semuanya diimani. Namun dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, kita jalankan syariatnya Nabi Muhammad, jalankan yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Terus kesimpulan. Sifat khullah atau kekasih, Sifat khullah atau kekasih dan kalam berbicara benar ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Kami mengimani hal tersebut. Kami juga membenarkan malaikat yang mulia, membenarkan seluruh nabi, dan membenarkan pula kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Mereka semua kami yakini berada di atas kebenaran dan petunjuk. Ya, baik. Break. Ya, 1 menit.